Jemaah Forkomas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama yang kami hormati kepada guru kita Bapak Dr. Kiai Haji Muslihan Habib SSMA, Ketua Umum Forkomas Bapak Insinyur Haji Purnama Surya beserta seluruh jajaran dari Forkomas, para ketua DKM dan Musolah Semalakasari, dan yang kami hormati para ketua RW, ketua LNK, dan ketua RT yang ada Semalakasari. Yang kedua adalah pembacaan Al-Quran oleh Ustadz Taufik. Yang ketiga adalah sambutan Ustadz Mursyid. Yang keempat adalah sambutan dari Ketua Umum Forkomas oleh Bapak Insinyur Haji Purnama Surya, bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Kiai Haji Muslihan Habib SSMA. Langsung saja kita masuk ke acara yang akan dilantunkan oleh Ustadz Taufik kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawalah kalau yang sering bongkar bawah kita punya muhajirin ini gitu. Makasih sih bawa antar. Bismillah. pada rontok partai menjadi kontrak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Yayasan kita beberapa hal yang penting yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa rasuluhu amma ba'd. Atas segala kenikmatan, taufik dan hidayah dan kesehatan pula, sehingga alhamdulillah pagi khairul a'mal adwamuha wallah. Pak Ketua Forkomas dan Pak Kiai, sudah lebih dari 20 tahun kita semuanya akan selalu mendapatkan jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah selalu berjuang dan mengagendakan setiap Sabtu pagi, berarti tidak ada agenda lain kecuali Forkomas. Ini yang perlu kita rutinkan dan mudah-mudahan di amal yang terbaik bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan pula kita berteman di Forkomas saja, tetapi kita berteman sampai di surga Allah. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami tidak menyediakan yang lebih dari Forkomas Bapak Insinyur Haji Purnama Surya. Kepada kami persilakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah. Tadi pagi-pagi sudah masih sepi. Alhamdulillah. Forkomas lagi akan ini. Pertama-tama saya sebagai ketua Forkomas, pada Bapak Ibu, para jamaah Al-Furqon dan jamaah Forkomas yang hadir pada pagi hari ini. Masjid Al-Furqon yang telah menyiapkan kegiatan pada pagi hari jalan lancar. Ada yang saya sampaikan pertama, Pak Kamar, ya. Nah, masalah dunia dan ini dan iklim, beliau mengingatkan bahwa diperkirakan menurut ramalan cuaca ini akan lama nanti musim panas. Di lingkungan kita orang bermasalah, mohon dibantu, ya. Demikian juga dari Forkomas kita ada Forkomas Peduli. Bapak Insinyur Haji Purnama Surya telah memberikan sambutan wakil dari Ketua Forkomas. Selanjutnya masuk ke acara inti kita, tausiah, dan ditutup dengan doa oleh Bapak Dr. Kiai Haji Muslihat Habib SSMA. Beliau adalah pimpinan Institut Agama Islam Al-Aqidah Al-Hashimiyah Jakarta. Kepada Bapak Kiai kami persilakan. Nyalain dulu. Mana yang duduknya paling depan? Ya kenapa lah? Al-Hatim Al-Nasr rahimahullah ta'ala. Pendek itu mana? Al-'adatu syaitan illa fi khamsati mawadi'ah. Wa innaha min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. It'amud dhuyuf ila ajalan. Dapat, alhamdulillah. Kemudian Bapak Ketua RT RW yang hadir, dan ini ada guru kita dari Cakung juga, beliau kan. Singkatnya seluruh hadirin hadirat jamaah Forkomas, mudah-mudahan semua yang hadir bersimpuh dan beriktikaf pada pagi hari ini senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, untian puja puji syukur dan hati kita panjatkan pada pagi hari ini. Kembali kita mengikuti kajian suku keliling atau tasuling yang digagas oleh Forkomas, dan alhamdulillah saya sendiri berkali-kali diundang. Nah, makanya Forkomas jaya dari langgeng eksis, dan kita berharap semua dalam konteks kehidupan kita berumah tangga suami istri lillah pasti langgeng. Bapak Ibu bersuami lillah, kekurangan dan ingin apa kekurangan suami, bapak beristri lillah, kekurangan istri tertutup semuanya lillah karena Allah. Ya,
Baik, untuk sebentar ini Ada rencana Pak Mul? saya akan membaca, mengupas ada 5 hal yang Ada plan tidak dianjurkan bisa-bisa. Saya buka di sebuah kitab ya semalam dan juga ketemu Besiran barang yang dia di saya Besiran tapi malam ingat jadwal pagi ini, wah ada performasi ini apa yang saya pernah tadi ditanya apa yang dibahas semalam sebulan lagi ketemu Besiran saya buka kitab namanya Al-Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya dikarang oleh seorang ulama bernama Abdurrahman Hatim bin Al-Qulwan Al-Asam, seorang ulama besar Sufi ya, yang berasal dari Khorasan Afghanistan. Beliau hidup di tahun wafat di tahun 237 Hijriah. Jadi dalam kitab ini mengupas tentang bagaimana kisah-kisah hidup para sahabat, tabi'in dan ulama-ulama salaf. Di sini mengutip kemudian pernyataan Imam Hatim Al-Asam. Hanya mau kisah dulu kentut gitu. Kentut ini yang datang nanya sama si Hatim. Apa-apa saya nggak dengar gitu. Apa? Kentut saya gitu kira gitu. Saya nggak dengar kentut saya ini nggak dengar. Coba saya nggak dengar apa yang ditanyakan. Pura-pura nggak dengar. Coba ingat aja seperti ini. Nah, beliau kemudian menyembunyikan apa ya rahasia itu di Muhammad itu sampai 15 tahun. Sampai dikenal sebagai Hatim Al-Asam. Si Hatim yang budak, padahal nggak budak, apa itu budak, nggak kuning nggak. Itu hebatnya ulama ini itu bapak-bapak kita seperti ini bisa menyembunyikan aib saudara kita, menyembunyikan kekurangan saudara kita, maka Allah akan menutup kekurangan kita juga. Nah itu. Baik, tapi yang saya bahas pada pagi hari ini ada pernyataan beliau ini menarik kita kaji bahwa al-ajnatu minasyaitan, sifat tergesa-gesa itu pada dasarnya dari setan, kata beliau. Apapun yang kita lakukan tergesa-gesa itu adalah berasal dari setan. Dalam hadis at-ta'anni minar rahman al-ajnatu minasyaitan, alon-alon kalau bahasa Jawa pelan-pelan itu dari Allah. Pelan-pelan jalan, pelan-pelan baca Al-Quran dengan tergesa-gesa, pelan-pelan dalam sholat dengan sampai seperti ada terawih 5 menit. Rekannya satu aja Pak Mul. Saya ada lihat di YouTube terawih itu sholat terawih 5 menit gitu. Lihat Allah, saya yakin itu bukan dari Allah, itu dari setan. Baik, jadi tergesa-gesa itu al-ajalah minasyaitan illa fi khamsati mawadhi'ah, kecuali ada 5 hal yang boleh bahkan dianjurkan untuk kita tergesa-gesa. Di mana tempat Pak Mul yang turun tangan. berapa menit kita bahas di performance ini? Sampai jam berapa? Setengah 7. Nah, yang ini ya, materi ini. Tes. Baik Bapak Ibu, seluruh jamaah suku Kasuling yang berbahagia, ada 5 tempat kita dianjurkan untuk tergesa-gesa. Di mana itu tempatnya? Pertama, it'amud duyufi idza nazala, memberikan jamuan terhadap tamu apabila tamu itu datang atau menginap di rumah kita. Sesegera mungkin tamu itu kasih minuman setidaknya, ya gitu kan? Jamuan, perhatian, penghormatan. Alhamdulillah kita sudah terbiasa dan terus kita biasakan, dan memang ini min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi bahkan dalam sebuah hadis Bukhari Muslim muttafaqun alaih, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya itu, maka hormatilah tamu. Jadi tamu adalah bagian ajaran Islam yang dianjurkan, diperintahkan bahkan untuk kita perhatikan. Nah kemudian begitu tamu itu datang ke rumah kita, ya, misalnya datang dengan rezekinya juga Bapak Ibu. Jangan merasa kita begitu didatangin tamu, wah ini nih ngabisin air ini, ngabisin kopi ini. Iya. Kita nih pagi ini datang ini karena rezeki kita, ya. Ada roti, ada air, rezeki kita. Allah dah atur melalui media Bapak Ketua DKM dan jajarannya, gitu kan. Gak usah takut, gak usah khawatir. Nah kemudian tadi tergesa-gesa, cepat. Apa yang bisa kita memberikan kehormatan kepada tamu? Ya, kalau nggak ada kopi, air putih, kan gitu kan gampang, air putih. Kalau ada yang lain, ya bagus. Ada makanan, ada minuman, ya ada buah. Malum yang datang adalah tamu terhormat, ya kan? Buah, makanan, kue dan seterusnya. Itu semua adalah bagian daripada ibadah, bagian daripada ajaran agama kita. Nah kemudian sedikit gini, emak-emak, sedikit saya tambahkan, setiap kemana kan selalu bawa tas, ya. Bawa tas, termasuk namu bawa tas. Begitu bawa tas, biasa kan tadi Sohibul Bait menyiapkan kita, ya makanan, ya minuman, ada kue itu, ada kue ini. Jadi yang halal itu adalah yang kita makan di tempat kita dijamu oleh Sohibul Bait. Jadi kemudian maaf kalau ada makanan ataupun jamuan itu kita masukin tas, halal apa haram? Kecuali izin, boleh nggak? Kalau izin boleh. Maaf, ini enak banget kuenya Pak. Misal, itu izin dulu. Saya minta satu ya. Itu izin. Jadi Ibu enggak makanan jamuan depan gitu, itulah yang halal kita makan di tempat itu, bukan untuk kita bawa pulang. Kira-kira begitu. Kecuali ada izin dari Sohibul Bait. Silakan udah, bawa pulang. Silakan bawa anak-anak, bawa cucu. Kira-kira gitu. Ada nggak di sini? Banyak. Nggak ada. Tiap minggu ngaji. Baik, kemudian kita ternyata tegas dalam hadis. Saya baca di hadis Imam Bukhari, Imam At-Tabrani. Ad-diyafatu salatatu ayyam. Namu itu 3 hari. Kalau namu, kalau jadi tamu ingat 3 hari. Famaka nawaro ada. Itu kalau semuanya belum silakan. Tapi kalau udah silakan bawa aja Pak. Menjamu tamunya itu karena dia tamu minimal 3 hari. Lebih dari itu sodakoh. Artinya yang pertama 1, 2, 3 hari itu wajib si tuan rumah memberikan jamuan sekemampuannya. Dalam hadis lain, ad-diyafatu salatatu ayyam, fa ma kana fawqadhan fa huwa ma'ruf. Namun itu 3 hari. Kemudian kalau lebih daripada itu, bahwa ma'ruf, kebaikan. Jadi bagian dari kebaikan si tuan rumah untuk kemudian memberikan jamuan-jamuan sekemampuannya. Tapi saya bacakan hadis ini muttafaqun alaih, ya. Wala yahillu lirajulin muslimin ayyuqima 'indahu hatta yuqtimahu. Tidak halal seseorang muslim ya namu kepada saudaranya itu sehingga kemudian dia berdosa. Sempat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana gimana kita berdosa jadi tamu? Qala yuqimu 'indahu wa la syai'a lahu yakfi. Jadi
ada seorang tamu yang namu lebih dari waktu yang ditentukan, sementara si tuan rumah tidak mampu untuk menjamu. Nah, jadi ayo kita biasakan namu. Tetapi kalau ada izin, lain lagi izin kan, lain lagi izin. Oh, bisa nggak? Atau kita basa-basi, bisa nggak saya sampai 4 hari, 5 hari? Oh ya, nggak apa. Ada ruang di atas, ada ruang tamu, ada atasnya nggak? Enggak, saya merepotkan. Enggak. Nah, itu berarti aman. Nah, tapi kalau ternyata kita lihat situasi rumah tangga atau situasi kehidupan si sohibul baik ternyata kurang, ternyata begini begitu, ya sudahlah. Ada alasan kita untuk kemudian janganlah berlama-lama. Dan kalau berlama-lama ternyata bukan pahala lagi, dosa. Dosa. Baik, saya kembali. Jadi tergesa-gesa melayani tamu, menjamu tamu, itu adalah min sunnati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya singkat. Yang kedua, wa tadhizul mayyiti idza mata, mengurusi jenazah apabila telah meninggal dunia. Dalam hadis asri'u bil janazah, cepat-cepat mengurusi jenazah apabila ada seseorang yang meninggal dunia. Jangan tunggu berlama-lama kemudian kita mengkafani, menyolatkan dan menguburkannya. Fa innaka solihatan fa khairun tuqaddimunaha, jika mayit itu orang bagus, kata baginda Rasul, maka kebaikan itu akan cepat diterima ya, oleh si mayit. Nah, wa iyyaku sibadalik fasyurun tada'ula al-riqabikum. Jadi kemudian kalau mayit itu kurang bagus, Bapak Ibu, kesalahan, kejahatan, kejelekan dari mayit itu kita akan pinggul, katanya seperti itu, kita pinggul. Nah, inilah yang kemudian dalam ajaran min satu sunnati Rasulullah SAW, ketika seseorang telah meninggal dunia, secepatnya kita makamin, secepatnya kita menguburkan. Tapi pada dasarnya banyak hal lain kenapa mayit segera dikuburkan. Salah satunya ya menghindari kebusukan fisiknya, ya kan? Kemudian itu bagian daripada memuliakan daripada manusia. Manusia itu selalu mulia dan terhormat, baik hidup ataupun matinya, gitu. Nah, juga begitu meninggal dunia, mempercepat mereka untuk kita makamkan, kebumikan, itu adalah bagian yang bagus dari ajaran agama kita, dan itu adalah sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, batajwizul bikri idza balagot. Ya, ini yang ketiga. Yang ketiga adalah segera menikahi gadisnya kalau memang sudah gede. Nah, ini yang punya gadis, kalau ternyata sudah kelihatan calonnya, jangan nunggu musim duren, kira-kira gitu kan, nunggu musim rambutan. Sudahlah, tentukan jadwal, tahun ini bulan apa, segera nikahi. Apa maksudnya? Ya, salah satu maksudnya lagi-lagi untuk menjaga kehormatan kita dan anak kita. Karena kalau sudah ketemu pasangannya, ya setan selalu gampang menggoda, gitu kan? Gampang sekali tergoda. Padahal pakai jilbab, pakai peci misalnya. Tapi kalau setan nggak kenal pakai jilbab, nggak kenal pakai peci, yang kemudian rawan untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, atau bahasanya melakukan perzinahan. Nah, nauzubillah min dzalik. Nah, oleh sebab itu, gadis sudah besar, ketemu jodoh, udah cepat, ya tergesa-gesa, bagus bagi ini. Jangan terus menunggu lebaran, lama lebaran Idul Fitri lagi, gara-gara gitu kan. Udahlah, di bulan ini bulan apa? Ini sudah bulan April, udah Mei, Juni, atur. Nah, baik,
Satu lagi saya tambahkan begini, supaya ibu-ibu, bapak-bapak jangan sampai anak-anak kita terkena dengan perzinahan. Tolong begitu lahir ini dalam kitab disebutkan bahwa baca surat Inna Anzalna di telinga kuping kawannya itu. Jadi begitu lahir, setelah dimandiin ya, bacakan surat Inna Anzalna fi Lailatul Qadar. Dalam kitab tersebut, siapa yang membacakan anak yang baru lahir surat Al-Qadar akan aman dari perzinahan anak itu sampai dia meninggal dunia nanti. Seumur-umur aman, insya Allah, dari perbuatan zina. Nah, ibu-ibu jaga anak cucunya sejak lahir. Nah, ini ya, sejak lahir. Dan kita tahu namanya perzinahan itu bagian daripada dosa besar ya, yang sangat kita khawatirkan. Nah, baik, jadi yang ketiga tadi, kalau memang sudah gadisnya memiliki jodoh, sudah ditentukan siapa jodohnya, ya sudah, jangan tunggu-tunggu lama-lama, secepatnya tergesa-gesa. Ini adalah bagian anjuran agama untuk segera dinikahi. Baik, saya singkat 15 menit lagi. Membayar utang. Kalau memang perjanjian kita menunda-nunda membayar utang dari waktu yang ditentukan, itu bagian daripada kezaliman. Bab ini ketika sudah waktunya, akhir April sudah menjadi waktu batas yang ditentukan, kita maksimalkan berusaha untuk menyelesaikan hutang. Bab itu bicara hutang, ya, bicara hutang selalu kita sampaikan ini kalau halal bihalal. Nah, acara halal bihalal. Persoalan-persoalan kita memang Allah sudah mengampuni kita di Ramadan kemarin. Tetapi persoalan antara kita sesama manusia, Allah tidak akan mengampuninya sampai kemudian kita minta maaf. Tidak minta maaf berjabatan tidak selesai Bapak Ibu. Kalau itu menyangkut hal-hal yang berupa benda atau barang, mesti dikembalikan. Pernah meminjam piring, kembalikan. Meminjam apalagi yang berupa uang, ini yang sering ya, meminjam uang, makanya mesti ditulis. Ini persoalan internal manusia, tidak ada hubungannya dengan Allah. Ini adalah hakul Adam namanya. Hakul Adam, persoalan kita sesama harus diselesaikan sesama. Tadi kita berpuasa Ramadan, alhamdulillah, dari puasa-puasa yang kita kerjakan itu pahala kita besar banget. Dan kemudian besarnya pahala yang kita dapat menenggelamkan dosa kita. Tenggelamnya dosa kita itulah yang kemudian menyucikan diri kita di akhir Ramadan. Tapi ingat, itu adalah dosa kita kepada Allah. Dosa sama manusia tidak akan selesai kecuali kita selesaikan. Salah satu penyelesaiannya, misalnya konteks hutang, bayarlah hutang itu. Bapak Ibu, bicara hutang lagi, dalam sebuah riwayat, yughfaru lisyahid illa dain, diampuni dosa-dosanya orang mati syahid. Allah mengampuni orang mati syahid surga, tapi terhalanglah dia masuk surga. Persoalannya apa? Hutang. Ngeri ya, hutang. Dalam riwayat lain, ruhul mu'min mu'allaq bainas sama'i wal ard hatta yuqda'a. Ruh mukmin ketika meninggal dunia, ya, sampai kemudian dimakamkan, cepat dimakamin tadi, gelantung antara langit dan bumi. Allah nggak mau terima. Masya Allah, ngeri juga ini. Allah tidak menerima ruh dari seorang mukmin di antara kita. Persoalannya apa? Hatta yuqda'a, sampai kemudian ia melunasi hutangnya. Ayo Bapak Ibu, ini memang kita hidup ini memang butuh ya bantuan saudara kita. Kita makhluk sosial, betul memang. Kita makhluk sosial, selalu butuh kepada saudara kita, keluarga kita, saudara, teman dan semua kerabat kita. Nah, tapi ingat, yang namanya sangkut paut ini
jangan sampai dilewati. Ya, tulis tadi itu, dan ingat misalnya meninggal dunia apa sebelumnya itu disitu dapat kita ceritakan kepada saudara keluarga bahwa saya punya hutang sama si A, ini jumlahnya sekian, ada proyek itu belum selesai, di situ sekian, tulis waktu bu. Tahu-tahu misalnya tidak terselesaikan Bapak Ibu, nauzubillah. Dan makanya dibiasakan dan sering biasa kita lakukan begitu ada seorang meninggal dunia, ya kan? Kita mengatakan kalau si almarhum ini ada sangkut paut hutang piutang, gitu kan? Silakan berhubungan kepada anaknya atau saudaranya. Nah, sekarang kita iwalahkan. Nah itu coba kita pindahkan hutang almarhumah ini kepada anaknya. Maksudnya apa? Supaya almarhum itu bebas dari soal hutang. Nah itu. Kenapa kalau nggak bebas? Tadi mu'allaqah bainas sama'i wal ardh. Gelantung. Allah tidak mau menerima ruhnya orang mukmin itu sekalipun beriman, sehingga hutangnya itu diselesaikan. Bapak Ibu, baginda Rasul juga memang mengajarkan kita jangan sampai berhutang. Hutang ini bikin kita tidak tenang, malam hari gak bisa tidur, siang hari bikin kita tidak bermarwah. Kenapa? Coba aja Bapak Ibu, saya punya hutang sama dia, belok kita ketemu di tengah jalan ya. Ini kita berhutang sama si A, saya mau ke pasar Perumnas, aturan lewat gang ini, tiba-tiba ada dia di situ. Apa yang terjadi? Muter. Kenapa muter bang? Iya ada ketinggalan. Padahal ketemu teman yang berhutang di situ. Jadi Bapak Ibu, dengan kita berhutang membawa marwah kita itu apa ya? Ya Allah, udah terasa banget gitu kan? Malam hari nggak tenang. Waduh, akhir-akhir janji saya. Oh, ini tinggal 3 hari lagi belum ada rezeki untuk menyelesaikan hutang. Nah, makanya baginda Rasul mengajarkan kita, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wal faqri wa qahrir rijal. Sampai baginda Rasul mengajarkan kita berlindung dari punya utang. Karena persoalan hutang ini memang bikin kita hilang wibawa. Siang harinya kita ketemu dengan orang yang bukan berhutang, bikin malam harinya nggak bisa tidur, nggak bisa tenang. Dan kemudian tadi lebih mengerikan lagi ya, meninggalkanlah hutang saat meninggal dunia. Enggak kita selesaikan persoalan itu, enggak ada kita pindahkan hutang itu kepada sanak keluarga kerabat kita, maka si almarhum almarhumah nauzubillah ruhnya ditolak oleh Allah. Baik, jadi segera membayar hutang itu adalah bagian sunnah baginda Rasul yang kalau sudah ditentukan waktunya cepat-cepat untuk kita selesaikan. 5 menit lagi terakhir. Wa taubatu minadz dzambi. Nah, ini penting. Taubat dari dosa dan noda. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya bacakan surah Al-Quran dari surah Al-Imran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Segeralah menjemput ampunan Tuhan. Di sini ada 2 tafsir. Pertama, menjemput ampunan Tuhan itu adalah dengan apa? Meminta ampun kepada Allah. Bapak Ibu, kita manusia kita semua ini, wa ma summiyal insan illa linasi, tidak disebut manusia kecuali kita sebut manusia karena memiliki sifat salah. Semua kita tidak akan lepas dari namanya salah. Al insanu makhadul khata' wa nisyan. Dalam makalah lain ulama, manusia itu ya selalu diliputi oleh khilaf dan salah. Dari khilaf dan salah itulah sumber dosa kita ya.
kita lakukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sadar ucapan kita, tidak sadar penglihatan kita, tidak sadar pendengaran kita, tidak sadar kaki tangan kita berbuat dosa, dan itu tidak setiap harinya ya Bapak Ibu, setiap waktunya. Bahkan sudah kemudian baginda Rasul menyarankan jangan berlama-lama untuk kemudian minta taubat kepada Allah, istighfar, cepat minta ampun kepada Allah. Jangan tunggu bulan suci Ramadan, ya, jangan tunggu bulan suci Ramadan. Bahkan dalam sebuah hadis Imam Ahmad meriwayatkan baginda Rasul menanya sahabatnya bernama Huzaifah, "Aina anta min istighfar ya Huzaifah?" Kata beliau kepada sahabatnya pagi-pagi, "Ya, gimana istighfarmu hai Huzaifah pagi hari ini?" "Inni la astaghfirullah kulla yawmin mi'ata marrah wa atubu ilaih." Sesungguhnya aku ini, kata baginda Rasul kepada Huzaifah sahabatnya, minta ampun kepada Allah itu 100 kali. Ibu, berapa kali istighfar tiap hari? Bapak berapa kali bertobat kepada Allah? Baginda Rasul itu maksum dari dosa. Artinya apa? Nabi tidak memiliki dosa dan salah, tetapi tiap hari apa? Astagfirullahaladzim, ya Allah ampunilah aku. Atau dalam hadis beliau selalu merutinkan tiap pagi, Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kayaknya pendek ini. Jadi oleh-oleh supaya tiap hari jangan tunggu Ramadan kita istighfar, jangan tunggu Ramadan kita taubat, mesti kita ikuti sahabat Huzaifah barusan tiap pagi hanya diajarkan oleh baginda Rasul istighfar ini. Coba kita bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka Tuhan yang maha penerima taubat dan maha penyayang. Indah ya. Ayo istiqomahkan tiap pagi berapa kali? 100. Belum diwarnai. Ya ayuhan nas, pagi-pagi beliau ngomong sama sahabatnya, tubu ilallah fa inni atubu kulla yawmin mi'ata marrah. Taubatlah kepada Allah. Aku ini, kata baginda Rasul, tiap hari minimal 100 kali bertobat kepada Allah. Ayo Rasul doang seperti itu tiap hari. Kita bejibun, kalau bahasa Betawi kita bejibun, bukan banyak, semuanya. Kalau orang Betawi memang banyak, saking banyaknya banyak, begitu banyak bejibun. Nah, ayo hikmah kita ngaji konseling pagi hari ini, salah secepat kita segera bertobat kepada Allah. Andaikan ini misalnya kita udah bertobat pagi hari ini, siang hari ini, atau hari ini Allah panggil kita, Allah sudah menerima taubat kita, insya Allah kita inilah hamba-hamba Allah yang Allah selamatkan. Semoga kita termasuk di dalamnya. Tapi ayo 100 kali tiap pagi, gampang tadi kan? Bisa nggak? Insya Allah. Baik, tergesa-gesa itu dari setan kecuali 5 hal. 1, apa itu pertama? Kalau datang tamu segera kita jamu. Yang kedua, kalau ada yang meninggal dunia segera kita kuburkan. Yang ketiga,
حسنا معصوما اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام